Liverpool kini hanya selangkah lagi menuju gelar juara Premier League musim ini, hanya membutuhkan 1 poin untuk mengamankan posisi teratas. Setelah Arsenal terjebak dalam hasil imbang 2-2 melawan Crystal Palace, tim yang dilatih oleh Arne Slot semakin mendekati pencapaian ke-20 mereka di Liga Elit Inggris. Kemenangan atau bahkan hasil imbang saat menghadapi Tottenham Hotspur pada hari Minggu mendatang akan mengukuhkan Liverpool sebagai juara Premier League. Hasil pertandingan Arsenal melawan Crystal Palace memberikan peluang emas bagi Liverpool untuk meraih trofi juara di Anfield. Arne Slot dan pasukannya kini memimpin klasemen dengan 79 poin. Arsenal yang berada di posisi kedua hanya mampu mengumpulkan maksimal 79 poin, sehingga tidak mungkin lagi menyalip Liverpool. Dengan 5 laga tersisa, Liverpool hampir pasti akan mengangkat trofi Premier League musim 2024-2025, dengan hanya 1 rintangan terakhir yang harus mereka lewati, meraih hasil positif melawan Tottenham. Carlo Ancelotti tengah menjadi sorotan terkait kemungkinan pemecatannya dari kursi pelatih Real Madrid. Ia mengungkapkan hasratnya untuk terus melatih Madrid selama mungkin. Belakangan, berbagai spekulasi mengenai masa depan Ancelotti semakin marak. Terdapat kabar bahwa ia akan meninggalkan klub di akhir musim, terlepas dari performa tim. Ada juga yang berpendapat bahwa Ancelotti bisa saja dipecat jika gagal meraih kemenangan di final Copa del Rey. Kontrak Ancelotti di Santiago Bernabeu masih berlaku hingga 2026. Ia menegaskan bahwa tidak akan menyimpan rasa sakit hati terhadap Madrid, apapun keputusan yang diambil oleh klub ke depannya. Manchester City kini hanya memiliki satu tujuan, memastikan tempat mereka di zona Liga Champions. Seolah-olah mereka sedang mengejar gelar versi mereka sendiri untuk Premier League musim ini. Dengan persaingan gelar Liga Inggris yang sudah terlewat, performa tim asuhan Pep Guardiola menurun drastis setelah tahun baru, membuat mereka tertinggal jauh dari Liverpool dan Arsenal. Dengan hanya menyisakan 5 laga, posisi Manchester City jelas masih rentan. Oleh karena itu, meraih tiket ke Liga Champions akan terasa sebanding dengan meraih trofi Premier League musim ini. Inilah trofi Liga Inggris kami saat ini, yaitu memastikan diri lolos ke Liga Champions, ungkap Matheus Nunes, yang menjadi pahlawan dengan gol kemenangan City atas Aston Villa. Manchester United berhasil menghindari ancaman degradasi di Liga Inggris. Meskipun masih ada beberapa pertandingan tersisa, setan merah sudah cukup menjadi sasaran kritik. Manchester United kini mengalihkan perhatian sepenuhnya ke Liga Eropa. Mereka telah mencapai babak semifinal dan akan berhadapan dengan Athletic Bilbao pada tanggal 2 dan 9 Mei mendatang. Manajer Ruben Amorim mengungkapkan rencananya untuk merotasi tim. Para pemain inti akan difokuskan untuk Liga Eropa, sementara sisa pertandingan di Liga Inggris akan diisi oleh para pemain muda dari akademi. Namun, Amorim menegaskan bahwa timnya tidak akan menganggap remeh Liga Inggris. Ia menekankan pentingnya fokus untuk meraih kemenangan. Kinerja Hansi Flick telah memuaskan hati manajemen Barcelona. Sebagai bentuk apresiasi, pelatih asal Jerman ini akan ditawari kontrak baru. Menurut laporan dari Marca, manajemen siap memberikan perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Kontrak yang awalnya berakhir pada 2026 kini akan diperpanjang hingga 2027. Dikabarkan, kesepakatan antara kedua belah pihak sudah tercapai. Barcelona hanya tinggal menunggu waktu untuk mengumumkannya kepada publik, yang direncanakan setelah musim berakhir. Selain ingin menjaga fokus tim, Barcelona juga perlu memastikan kondisi keuangannya terlebih dahulu. Mereka khawatir, pemberian kontrak baru kepada pelatih dapat berdampak pada stabilitas finansial klub. Inter Milan seolah terjebak dalam kutukan di Derby della Madonnina musim ini. Dalam 5 laga melawan AC Milan, mereka tak pernah merasakan kemenangan. Kekalahan ini juga menandai berakhirnya harapan Inter untuk mengulangi prestasi treble yang diraih pada musim 2009-2010. Kini, Milan berhak melaju ke final dan akan berhadapan dengan pemenang antara Empoli dan Bologna. Nerazzurri, yang dilatih oleh Simone Inzaghi, mengalami kekalahan dalam 2 pertemuan awal, baik di Serie A maupun Piala Super Italia. Setelah kalah 1-2, mereka kembali terpuruk di final Piala Super Italia dengan skor 2-3. 2 pertemuan Derby della Madonnina selanjutnya berakhir imbang 1-1, baik di Serie A maupun leg pertama semifinal Coppa Italia. Semua itu ditutup dengan kemenangan Milan lainnya pada pertemuan kelima yang berlangsung semalam. Paris Saint-Germain akan menunjukkan kemampuan beradaptasi saat bertandang ke markas Arsenal. Les Parisiens siap menanggapi strategi permainan The Gunners. Dengan gelar Ligue 1 yang sudah di tangan, PSG dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada pertarungan melawan Arsenal. Hal ini terlihat pada laga terakhir mereka di Ligue 1, di mana klub ibu kota Prancis ini terlihat terlalu berambisi saat bermain imbang melawan Nantes. Pelatih PSG, Luis Enrique, menegaskan bahwa mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi gaya permainan Arsenal.
Les Parisiens akan berusaha menyesuaikan diri dengan permainan The Gunners yang akan bermain di kandang pada leg pertama. Semua akan bergantung pada bagaimana Arsenal bermain, skenario yang mereka terapkan, apakah mereka akan menekan, mencetak gol, dan bermain dengan hati-hati, ujar Enrique seperti yang dilansir dari Football London. Menjelang bursa transfer musim panas, nama Ollie Watkins, penyerang tajam dari Aston Villa, mulai mencuri perhatian sebagai incaran The Reds. Liverpool dilaporkan sudah mengetahui harga yang ditetapkan untuk Watkins, yang terbilang cukup menggiurkan. Aston Villa mematok harga tinggi untuk Ollie Watkins, berkisar antara 50 hingga 60 juta pounds. Sementara itu, harga Marcus Rashford diperkirakan sekitar 40 juta pounds. Selain soal harga, Liverpool juga harus bersaing dengan klub-klub lain yang menginginkan Watkins. Arsenal, misalnya, juga dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut pemain internasional Inggris tersebut. Raksasa La Liga, Real Madrid, kini tengah dalam pencarian sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Toni Kroos yang telah pensiun. Nama Rodri pun muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Kabar mengenai ketertarikan Real Madrid terhadap Rodri pertama kali disampaikan oleh Cadena SR, yang kemudian diulas oleh Bild. Dalam laporan tersebut, pihak manajemen Real Madrid menganggap Rodri sebagai pengganti yang ideal untuk Kroos. Namun, cedera ACL yang dialami Rodri menjadi sebuah rintangan dalam proses transfer ini. Rodri, yang merupakan pemain internasional Spanyol, memiliki karakteristik permainan yang sejalan dengan Toni Kroos. Ia dikenal karena kemampuannya mengendalikan lini tengah, mengatur ritme pertandingan, serta memiliki akurasi dalam distribusi bola dan visi permainan yang luar biasa. Alexis Mac Allister, gelandang kunci Liverpool, kini tengah menjadi sorotan dalam spekulasi kepindahan ke klub besar Spanyol, Real Madrid. Meski demikian, pemain asal Argentina ini segera melontarkan penegasan yang jelas. Mac Allister menekankan kesetiaannya untuk terus membela The Reds dan fokus pada pencapaian bersama tim. Menanggapi desas-desus transfer yang beredar, Alexis Mac Allister menunjukkan sikap yang tenang dan santai. Ia mengakui telah membaca berbagai berita dan rumor yang muncul di media. Namun, ia segera berusaha untuk meredakan isu tersebut. Bianconeri berhasil menjaga pemain internasional Italia tersebut di bursa transfer Januari, namun tampaknya ia hampir pasti akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Berita mengenai kepindahan Cambiaso ke Manchester City sudah dianggap hampir final sejak pertengahan Januari, membuat para penggemar Juventus pasrah kehilangan salah satu bintang kesayangan mereka. Langkah transfer ini memang logis, mengingat Pep Guardiola tengah mencari pengganti Kyle Walker yang akan bergabung dengan AC Milan. Meskipun demikian, kabar menyebutkan bahwa kesepakatan menuju Etihad akan rampung pada musim panas ini, dengan nilai sekitar 70 juta euro, 60 pound juta, 80 juta. Manchester United dilaporkan bersiap untuk melepaskan salah satu talenta muda mereka, Alejandro Garnacho, demi mendukung pendanaan proyek perombakan tim di musim panas mendatang. Menurut kabar yang beredar, Garnacho telah masuk dalam daftar pemain yang akan dijual untuk memberi ruang bagi kedatangan penyerang Wolves, Matheus Cunha. United saat ini tengah melakukan negosiasi untuk mengamankan jasa Matheus Cunha dari Wolves. Klub asal Midlands tersebut dikabarkan bersedia menerima pembayaran secara bertahap, namun tetap menginginkan agar nilai klausul rilis sebesar 62,5 juta pound dipenuhi sepenuhnya. Gelandang Villarreal, Alex Baena, menegaskan bahwa kesetiaan dan semangat juang di lapangan lebih berharga daripada sekadar uang. Atletico Madrid menjadi klub yang paling serius dalam usaha untuk merekrutnya, menjadikannya sebagai target utama di bursa transfer musim panas mendatang. Direktur olahraga Atletico Madrid, Carlos Bucero, telah melakukan pembicaraan langsung dengan pihak Villarreal setelah laga antara tim B kedua klub tersebut. Dalam pertemuan itu, Bucero mengungkapkan bahwa Atletico tidak dapat memenuhi harga 50 juta euro secara penuh, tetapi mereka bersedia untuk menyertakan Rodrigo Riquelme dalam kesepakatan tersebut. Tottenham Hotspur sedang mempersiapkan langkah mengejutkan untuk merebut perhatian Marcus Rashford, yang saat ini tengah bersinar bersama Aston Villa. Walaupun Villa memiliki opsi untuk membeli Rashford secara permanen, Spurs bertekad untuk merebut kesempatan tersebut setelah sang pemain menunjukkan performa yang sangat mengesankan. Dalam persaingan antara Villa dan Spurs untuk mendapatkan Rashford, laporan dari Teamtal dan Football Transfers mengungkapkan bahwa baik Rashford maupun Manchester United sepakat untuk berpisah secara permanen di musim panas mendatang. Namun, terungkap bahwa Rashford memiliki klub impian yang telah lama ia idamkan, Barcelona. Menurut laporan dari media Spanyol, Sport, Rashford sangat ingin bergabung dengan Barcelona, apapun yang terjadi. Gelandang Barcelona, Frenkie de Jong, kabarnya kembali menjadi target buruan Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Menjelang dibukanya jendela transfer, Manchester United kembali menyoroti Frenkie de Jong, gelandang andalan Barcelona. Berdasarkan informasi dari Vichajes,
Klub yang bermarkas di Old Trafford ini menjadikan pemain asal Belanda tersebut sebagai fokus utama untuk memperkuat sektor tengah tim. United percaya bahwa De Jong adalah sosok yang tepat untuk meningkatkan performa mereka dan siap melayangkan tawaran menggiurkan agar Barcelona mau membuka pintu negosiasi.